Hai semuanya. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak pernah bisa kita rencanakan. Kadang kita sudah menyiapkan langkah-langkah terbaik, sudah mengatur strategi, bahkan sudah berdoa sekuat tenaga. Tapi ternyata hasilnya berbeda dari yang kita bayangkan. Disitulah letak ujian terbesar manusia. Apakah kita bisa menerima kenyataan atau justru terus melawan dengan rasa marah dan kecewa? Berdamai dengan apa yang terjadi bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kemampuan untuk menerima realitas dengan hati yang lebih lapang, tanpa terus menyiksa diri sendiri dengan pertanyaan, "Kenapa harus aku?" atau "seandainya saja." Hidup ini memang tidak selalu adil kalau dilihat dari kacamata manusia. Ada orang yang bekerja keras siang malam, tapi tetap saja kehidupannya terasa berat. Sementara di sisi lain, ada orang yang tampaknya santai, namun rezekinya mengalir tanpa henti. Ada orang yang begitu menjaga kesehatannya, tapi akhirnya jatuh sakit parah. Ada pula orang yang hidup seenaknya, tapi bisa bertahan lama. Semua ini kadang membuat kita berpikir bahwa dunia tidak pernah konsisten. Namun disitulah kita ditantang untuk mengasah hati, melatih diri agar tidak hanya melihat permukaan, tapi juga mencoba memahami bahwa setiap peristiwa selalu punya alasan yang mungkin belum kita mengerti sekarang. Berdamai dengan apa yang terjadi seringkali dimulai dari hal-hal kecil dalam keseharian. Misalnya, ketika kita terjebak macet, padahal ada janji penting. Ketika tugas yang sudah kita kerjakan dengan baik ternyata tidak dihargai. Atau ketika rencana liburan yang sudah lama disiapkan gagal karena satu dan lain hal. Dalam momen-momen seperti itu, kita bisa memilih dua jalan, marah dan mengutuk keadaan, atau menarik napas, menerima, lalu mencari cara lain agar tetap bisa melangkah. Yang kedua memang tidak mudah, tapi jauh lebih menenangkan bagi hati. Kita tidak bisa menutup mata bahwa manusia sering terjebak dalam penyesalan masa lalu. Pikiran kita suka kembali pada kejadian-kejadian lama, entah itu kegagalan, kehilangan, atau keputusan yang kita rasa salah. Andai saja aku memilih jalan lain, mungkin hasilnya akan berbeda. Pikiran seperti itu kadang muncul tanpa henti, sampai-sampai membuat kita sulit tidur. Padahal masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdamai dengan apa yang sudah lewat, mengambil pelajaran, lalu melanjutkan hidup dengan pemahaman baru. Dengan begitu, luka lama tidak lagi menjadi beban yang kita pikul terus-menerus. Banyak orang yang salah paham dengan konsep berdamai. Mereka mengira berdamai artinya melupakan begitu saja, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal berdamai justru berarti mengakui bahwa peristiwa itu memang ada, bahwa luka itu memang nyata, tapi kita memilih untuk tidak lagi membiarkannya mengendalikan hidup kita. Menerima bukan berarti menyetujui, tapi bentuk keberanian untuk mengakui kenyataan tanpa harus terus berperang dengan diri sendiri. Kadang kita juga harus berdamai dengan hal-hal yang belum terjadi, dengan masa depan yang penuh ketidakpastian. Kita sering terlalu khawatir, terlalu banyak membayangkan skenario buruk, sampai-sampai lupa menikmati apa yang ada sekarang. Padahal tidak semua hal bisa kita kontrol. Kita bisa merencanakan, berusaha sebaik mungkin, tapi tetap ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh takdir. Menyadari ini membuat kita tidak terlalu keras pada diri sendiri dan lebih mudah menerima kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada kalanya berdamai juga berarti memaafkan orang lain, meski mereka tidak pernah meminta maaf. Membawa luka hati, dendam, atau kebencian hanya akan menyiksa diri kita sendiri. Energi habis untuk mengingat kesalahan orang lain, padahal orang itu mungkin sudah melanjutkan hidupnya tanpa memikirkan kita. Memaafkan tidak selalu demi orang lain, tapi demi ketenangan hati kita sendiri. Dengan melepaskan beban itu, kita bisa melangkah lebih ringan dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Selain kepada orang lain, berdamai juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Kita sering menjadi musuh paling kejam bagi diri kita. Kita menyalahkan diri karena tidak cukup pintar, tidak cukup cantik atau tampan, tidak cukup sukses atau tidak cukup berani. Kita membandingkan diri dengan orang lain, merasa selalu tertinggal, lalu akhirnya tenggelam dalam rasa rendah diri. Padahal berdamai dengan diri sendiri berarti mengakui bahwa kita punya kelemahan sekaligus kekuatan, bahwa kita berhak untuk bahagia dengan versi diri yang sekarang, sembari tetap berusaha berkembang. Hidup ini akan terasa sangat berat kalau kita terus melawan hal-hal yang di luar kendali kita. Bayangkan jika setiap hari kita marah hanya karena hujan turun saat kita ingin bepergian, atau karena orang lain tidak bersikap sesuai dengan keinginan kita. Emosi akan cepat terkuras, hati jadi penuh amarah,
dan akhirnya tubuh pun ikut lelah. Sebaliknya, ketika kita belajar menerima bahwa hujan memang turun tanpa bisa kita hentikan, bahwa orang lain memang punya cara sendiri untuk bertindak, kita jadi lebih mudah tenang. Itulah seni berdamai dengan apa yang terjadi. Seni untuk tidak menguras energi pada hal-hal yang sia-sia. Berdamai bukan berarti berhenti berjuang. Justru orang yang bisa berdamai biasanya lebih kuat melangkah karena mereka tidak lagi membuang tenaga untuk meratapi keadaan. Mereka tahu kapan harus berusaha keras dan kapan harus menerima dengan ikhlas. Mereka tahu batas antara kontrol dan takdir, antara usaha dan hasil. Dengan pemahaman itu, hidup terasa lebih ringan karena tidak semua hal harus kita genggam erat-erat. Kadang berdamai juga datang dari kesadaran bahwa semua orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan standar kita pada hidup orang lain. Begitu juga sebaliknya. Ada yang cepat menemukan jalan sukses, ada yang harus jatuh bangun dulu, ada yang hidupnya penuh kejutan, ada pula yang jalannya lambat tapi pasti. Semua itu sah-sah saja. Dengan menyadari ini, kita jadi lebih mudah menerima keadaan diri sendiri tanpa merasa iri berlebihan terhadap kehidupan orang lain. Kalau dipikir-pikir, berdamai itu sebenarnya seni sederhana tapi sulit dipraktikkan. Kita sudah sering mendengar nasihat seperti, ikhlaskan saja, sudah, relakan, atau biar waktu yang menyembuhkan. Tapi saat menjalaninya, hati tetap berontak. Tidak mudah melepas sesuatu yang sudah lama kita genggam, tidak mudah menerima kenyataan yang jauh dari harapan. Namun seiring waktu, jika kita mau melatihnya, hati akan terbiasa. Sama seperti otot yang dilatih perlahan agar lebih kuat, hati juga bisa belajar untuk lebih sabar dan ikhlas. Dan berdamai dengan apa yang terjadi bukanlah garis akhir, melainkan proses panjang yang terus berjalan. Hari ini, mungkin kita bisa menerima satu kenyataan. Besok bisa jadi ada lagi hal baru yang harus kita hadapi. Namun setiap kali kita berhasil berdamai, kita bertumbuh sedikit demi sedikit. Kita menjadi lebih matang, lebih bijak, dan lebih tenang. Sampai suatu saat nanti, kita menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang memenangkan semua hal, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap tersenyum meski tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan. Berdamai dengan apa yang terjadi juga erat kaitannya dengan waktu. Banyak hal yang pada awalnya terasa mustahil untuk diterima, tapi perlahan-lahan jadi lebih ringan seiring berjalannya hari. Waktu memang tidak serta-merta menghapus luka, tetapi memberi jarak antara kita dan peristiwa yang menyakitkan. Dengan adanya jarak itu, kita bisa melihat sesuatu lebih jernih. Apa yang dulu terasa mustahil untuk dipahami, sekarang bisa lebih dimengerti. Apa yang dulu membuat kita menangis setiap malam, lama-lama hanya meninggalkan rasa getir yang bisa ditanggung. Waktu bukan obat mujarab, tapi ia adalah sahabat yang diam-diam menemani proses berdamai. Namun waktu saja tidak cukup jika kita sendiri tidak mau membuka diri. Ada orang yang bertahun-tahun menyimpan luka, tapi tetap tidak bisa move on karena hatinya menolak untuk berdamai. Ia terus memelihara rasa benci, terus menyalahkan keadaan. Sehingga meski waktu berjalan, rasa sakitnya tidak benar-benar berkurang. Karena itu, berdamai selalu butuh keputusan sadar dari dalam diri. Kita yang menentukan apakah mau melepas beban atau terus membawanya kemana-mana. Seringkali kita mengira bahwa kebahagiaan datang ketika semua berjalan sesuai rencana. Padahal kebahagiaan justru sering hadir ketika kita bisa menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika kita tidak lagi ngotot menolak kenyataan, hati jadi lebih tenang. Misalnya, kita mungkin ingin sekali diterima di pekerjaan tertentu, tapi ternyata ditolak. Di awal rasanya pahit, tapi setelah bisa menerima, kita menemukan bahwa ada jalan lain yang ternyata lebih baik. Dalam banyak cerita hidup, justru yang awalnya terasa sebagai kegagalan adalah pintu menuju kesempatan baru yang tidak pernah kita bayangkan. Berdamai juga mengajarkan kita untuk melihat sisi lain dari setiap kejadian. Setiap kehilangan bisa membuka ruang bagi hal baru. Setiap penolakan bisa mengajarkan kita tentang ketangguhan. Setiap kegagalan bisa membuat kita lebih rendah hati. Semua pengalaman, baik atau buruk, punya nilai kalau kita mau menggali maknanya. Hidup memang penuh kejutan, tapi dengan perspektif yang lebih luas, kita bisa melihat bahwa tidak semua kejutan adalah bencana. Ada yang justru jadi titik balik. Tentu saja, berdamai bukan berarti kita selalu harus tersenyum atau pura-pura kuat. Menangis, marah, kecewa, semua itu adalah bagian dari proses. Tidak ada yang salah dengan mengeluarkan emosi. Justru dengan mengizinkan diri untuk merasa, kita memberi ruang bagi hati untuk lebih sehat.
Yang penting adalah jangan terjebak terlalu lama dalam emosi itu. Setelah tangis reda, setelah amarah perlahan hilang, disitulah kita bisa mulai belajar menerima. Proses berdamai berjalan beriringan dengan proses penyembuhan. Ada juga saat-saat ketika kita merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani. Masalah datang bertubi-tubi, ujian terasa tidak ada habisnya. Dalam situasi seperti itu, berdamai bukan sekedar menerima tapi juga mempercayai bahwa setiap hal pasti ada akhirnya. Tidak ada badai yang abadi, bahkan hujan paling deras pun suatu saat akan berhenti. Keyakinan ini membantu kita bertahan agar tidak menyerah di tengah jalan. Karena kalau kita percaya bahwa semua akan berlalu, maka kita akan lebih kuat menanggung beban sementara. Berdamai dengan apa yang terjadi kadang juga berarti melepaskan orang-orang yang tidak bisa lagi bersama kita. Kehilangan orang tersayang, entah karena perpisahan atau kematian, adalah salah satu ujian paling berat dalam hidup. Tidak ada kata-kata yang bisa benar-benar menghapus rasa sakit itu. Tapi perlahan kita belajar bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki secara fisik. Cinta bisa tetap ada meski jarak memisahkan. Cinta bisa tetap hidup dalam doa dan kenangan. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, melainkan menerima bahwa bentuk cinta kini berbeda. Selain itu, berdamai juga membuat kita lebih bijak dalam melihat perbedaan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita, baik dalam cara berpikir, latar belakang, maupun pilihan hidup. Kalau kita terus memaksa semua orang untuk sesuai dengan keinginan kita akan selalu kecewa. Tapi ketika kita menerima bahwa perbedaan adalah hal yang wajar, hati jadi lebih tenang. Kita tidak lagi mudah tersulit emosi hanya karena orang lain tidak sejalan dengan kita. Ada kalanya, berdamai dengan keadaan juga berarti menghargai momen kecil dalam hidup. Ketika kita berhenti mengeluh soal apa yang tidak kita punya, kita bisa mulai mensyukuri apa yang ada sekarang. Tawa keluarga, hangatnya matahari pagi, aroma kopi di cangkir, atau sekedar bisa beristirahat dengan tenang. Semua itu adalah hal sederhana yang sering kita abaikan. Padahal justru dari hal-hal kecil itulah rasa damai bisa tumbuh. Kalau dipikirkan lebih dalam, berdamai sebenarnya adalah bentuk keberanian. Berani menghadapi kenyataan tanpa lari, berani mengakui rasa sakit tanpa menyangkal, berani menerima kekalahan tanpa merasa hancur. Tidak semua orang punya keberanian itu. Banyak yang memilih kabur, menutup mata, atau berpura-pura kuat padahal hatinya rapuh. Tapi orang yang benar-benar berani adalah mereka yang bisa berkata, "Ya, ini memang terjadi, dan aku siap melanjutkan hidup meski tidak mudah." Berdamai juga membebaskan kita dari perang batin yang melelahkan. Saat kita terus melawan kenyataan, pikiran dan hati kita akan selalu dipenuhi pertarungan. Seakan ada suara yang terus bertanya, "Kenapa harus begini? Seandainya saja begitu, dan kenapa aku yang mengalami ini?" Suara-suara itu membuat kita capek, tidak tenang, bahkan kehilangan arah. Tapi ketika kita menerima, perang itu berhenti. Tidak ada lagi suara yang saling bertabrakan, yang ada hanya keheningan yang menenangkan. Dan seringkali, berdamai membuat kita lebih bisa memahami orang lain. Ketika kita sudah pernah jatuh, kita jadi lebih peka pada penderitaan orang lain. Ketika kita sudah pernah kehilangan, kita lebih bisa menghargai kehadiran. Ketika kita sudah pernah gagal, kita lebih bisa menguatkan orang lain yang sedang jatuh. Dengan berdamai, hati kita menjadi lebih luas dan empati kita bertambah. Kita tidak lagi mudah menghakimi, karena tahu bahwa setiap orang membawa cerita yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Berdamai dengan apa yang terjadi juga mengajarkan kita untuk melihat makna di balik kesulitan. Setiap masalah membawa pelajaran, meski seringkali kita baru menyadarinya setelah waktu berjalan cukup lama. Saat berada di tengah badai, kita mungkin hanya bisa merasakan sakit dan kecewa. Namun, setelah semuanya reda, kita bisa melihat bagaimana kejadian itu membentuk diri kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sabar. Tidak jarang, justru momen paling menyakitkan dalam hidup kita adalah guru terbesar yang mengajarkan arti keteguhan. Ada sebuah kenyataan yang sering kita lupakan, yaitu bahwa hidup tidak pernah menjanjikan kesempurnaan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang hidupnya mulus tanpa masalah. Bahkan orang yang terlihat bahagia di luar pasti punya luka dan perjuangannya sendiri. Menyadari hal ini membuat kita lebih mudah menerima keadaan diri. Kalau orang lain saja harus berjuang, maka wajar jika kita juga mengalami hal serupa. Berdamai berarti tidak lagi menuntut hidup untuk selalu indah,
tapi memilih untuk tetap menemukan keindahan di sela-sela kekacauan. Banyak dari kita yang sulit berdamai karena terlalu terikat pada ekspektasi. Kita membuat bayangan dalam kepala tentang bagaimana seharusnya hidup berjalan. Misalnya, kita membayangkan bahwa di usia tertentu harus sudah mencapai kesuksesan tertentu, punya keluarga ideal, atau hidup dalam kondisi stabil. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu mengikuti rencana itu. Ketika bayangan dan kenyataan bertabrakan, kita kecewa. Disinilah letak pentingnya belajar melepas ekspektasi. Bukan berarti kita berhenti bermimpi, tetapi kita belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaan hanya pada tercapainya bayangan itu. Kadang kita juga perlu berdamai dengan kegagalan yang datang berulang kali. Tidak semua usaha berbuah hasil sesuai harapan. Ada orang yang mencoba berkali-kali dan jatuh lagi, ada yang menabung bertahun-tahun, tapi kemudian kehilangan karena musibah. Ada yang berjuang untuk hubungan, tapi akhirnya tetap berpisah. Semua itu menyakitkan, tapi kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. Dengan berdamai, kita bisa mengubah cara pandang. Kegagalan hanyalah satu jalan yang ternyata bukan untuk kita, dan masih ada jalan lain yang bisa kita coba. Selain itu, berdamai juga melatih kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita sering menghabiskan energi untuk hal-hal di luar kuasa kita, seperti sikap orang lain, keputusan orang lain, atau bahkan hal-hal yang sifatnya alami, seperti cuaca dan keadaan ekonomi global. Padahal semakin kita berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita pegang, semakin kita frustrasi. Berdamai berarti menerima batas kendali kita, lalu mengarahkan energi hanya pada hal-hal yang memang bisa kita atur. Berdamai juga membuat kita lebih menghargai perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal akan sesuai keinginan, kita mulai belajar untuk menikmati prosesnya. Misalnya, meski hasil pekerjaan tidak seindah harapan, kita bisa tetap bangga karena sudah berusaha. Meski perjalanan panjang terasa melelahkan, kita bisa menghargai setiap langkah kecil yang sudah dilewati. Hidup bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan hati yang lebih damai. Ada kalanya berdamai juga berarti berani meminta bantuan. Tidak semua hal bisa kita tanggung sendiri. Kadang kita butuh orang lain untuk mendengarkan, menolong, atau sekadar menemani. Tapi banyak orang yang merasa gengsi, merasa lemah jika meminta bantuan. Padahal justru dengan membuka diri, kita memberi ruang bagi orang lain untuk hadir dalam hidup kita. Dukungan orang lain seringkali menjadi bagian penting dalam proses berdamai, karena kita merasa tidak sendirian menghadapi kenyataan. Berdamai dengan apa yang terjadi juga mengajarkan kita seni melepaskan. Melepaskan tidak berarti menyerah, tapi memahami bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita genggam selamanya. Seperti pasir yang akan semakin cepat hilang kalau digenggam terlalu erat, begitu juga dengan hidup. Ada orang yang datang dan pergi, ada kesempatan yang hilang, ada benda yang rusak, ada masa yang berlalu. Dengan melepaskan, kita memberi ruang untuk hal-hal baru masuk dalam hidup. Kita juga perlu menyadari bahwa berdamai bukanlah sesuatu yang instan. Tidak ada tombol ajaib yang bisa langsung membuat kita ikhlas. Prosesnya seringkali naik turun. Hari ini kita merasa sudah bisa menerima, besoknya tiba-tiba rasa sakit itu kembali muncul. Itu wajar. Berdamai adalah perjalanan, bukan hasil akhir yang sekali jadi. Yang penting adalah terus melangkah meski perlahan. Setiap langkah kecil menuju penerimaan tetap berarti. Dalam banyak hal, berdamai juga erat kaitannya dengan rasa syukur. Ketika kita bersyukur atas apa yang masih kita miliki, kita lebih mudah menerima apa yang hilang. Misalnya, kehilangan pekerjaan memang berat, tapi kita masih punya kesehatan untuk mencari jalan lain. Kehilangan seseorang memang menyakitkan, tapi kita masih punya keluarga atau teman yang mendukung. Dengan bersyukur, fokus kita bergeser dari apa yang hilang menuju apa yang masih ada. Itulah yang membuat hati jadi lebih damai. Tidak jarang, berdamai juga berarti mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Kalau kita melihat hidup sebagai perlombaan, maka kita akan selalu merasa tertinggal. Tapi kalau kita melihat hidup sebagai perjalanan masing-masing orang, maka kita bisa lebih tenang. Semua orang punya waktunya sendiri, punya jalannya sendiri. Kita tidak harus sama dengan orang lain karena cerita kita unik. Dengan sudut pandang ini, kita lebih mudah menerima bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari perjalanan yang memang ditulis untuk kita. Jadi, berdamai dengan apa yang terjadi adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk diri sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penyesalan, amarah, dan kebencian. Kita berhak hidup dengan hati yang ringan, dengan pikiran yang tenang. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau berdamai, baik dengan masa lalu, dengan orang lain, dengan diri sendiri, maupun dengan takdir yang tidak selalu sesuai dengan keinginan. Ada hal menarik ketika kita mulai belajar berdamai dengan keadaan, yaitu kita semakin bisa menghargai ketidaksempurnaan. Selama ini kita terbiasa menginginkan hidup yang ideal, pekerjaan lancar, hubungan harmonis, keuangan stabil,
tubuh sehat, dan hati bahagia. Tapi kenyataannya, hidup selalu punya celah yang tidak bisa kita tutup rapat. Ada bagian yang tidak sesuai rencana, ada sisi yang mengecewakan, ada hal-hal yang berjalan di luar kendali. Kalau kita hanya mau menerima yang sempurna, maka kita akan terus kecewa. Tetapi dengan berdamai, kita bisa tetap menemukan kebahagiaan meski hidup tidak lengkap. Ketidaksempurnaan justru bisa membuat kita lebih manusiawi. Bayangkan kalau semua hal selalu sesuai harapan, mungkin kita tidak pernah belajar sabar, tidak pernah tahu arti perjuangan, dan tidak pernah benar-benar menghargai kebahagiaan kecil. Dengan adanya kesalahan, kegagalan, dan kehilangan, kita jadi tahu betapa berharganya momen-momen sederhana. Inilah alasan mengapa berdamai adalah kunci agar kita tidak terjebak dalam rasa iri dan kecewa yang berkepanjangan. Dalam keseharian, berdamai juga berarti melatih diri untuk tidak reaktif terhadap segala hal. Kadang kita terbiasa menanggapi sesuatu dengan emosi berlebihan. Misalnya sedikit masalah di pekerjaan langsung membuat kita putus asa. Komentar buruk orang lain langsung membuat kita marah, atau perubahan kecil dalam rencana langsung membuat kita kecewa. Padahal, kalau kita bisa menahan diri sejenak, menarik napas, dan menerima bahwa hal-hal itu memang bagian dari hidup, kita bisa mengurangi beban batin sendiri. Bersikap tenang bukan berarti cuek, tapi memilih cara yang lebih sehat dalam menghadapi kenyataan. Banyak orang yang baru menyadari pentingnya berdamai setelah melewati masa-masa sulit. Saat sedang berada di puncak kebahagiaan, kita sering lupa bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Tapi ketika badai datang, kita dipaksa belajar menerima. Misalnya orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan setelah bertahun-tahun berkarir, orang yang harus menghadapi penyakit meski sudah berusaha menjaga kesehatan, atau orang yang kehilangan pasangan hidupnya. Pada momen itu, semua teori tentang kesabaran diuji, dan justru dari situ kita bisa benar-benar mengerti arti berdamai yang sesungguhnya. Ada pula kalanya berdamai berarti merelakan hal-hal yang tidak pernah kita dapatkan. Tidak semua mimpi bisa terwujud, tidak semua keinginan bisa tercapai. Kita mungkin pernah bercita-cita menjadi sesuatu, tetapi kenyataan membawa kita ke jalan lain. Kita mungkin berharap bisa bersama seseorang, tetapi takdir berkata lain. Awalnya terasa berat, bahkan menyakitkan. Namun lama-kelamaan kita belajar bahwa hidup bukan soal mendapatkan semua yang kita mau, melainkan soal mensyukuri dan mengelola apa yang kita miliki. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk lebih ramah pada diri sendiri. Banyak orang yang terlalu keras pada dirinya, merasa bersalah karena gagal, menyesal karena salah langkah, atau membenci dirinya karena tidak sesuai standar. Padahal berdamai berarti menerima bahwa kita manusia biasa yang wajar membuat kesalahan. Kesalahan tidak menjadikan kita gagal selamanya, melainkan memberi kesempatan untuk belajar. Kalau kita bisa memperlakukan diri sendiri dengan kasih sayang, maka kita akan lebih mudah bangkit dan melanjutkan hidup. Berdamai juga erat hubungannya dengan kebebasan batin. Selama kita terikat pada penyesalan, dendam, atau ekspektasi yang tidak realistis, kita akan selalu merasa terbebani. Tapi ketika kita melepaskan itu semua, kita merasa lebih ringan. Hidup tidak lagi sesak oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan terus-menerus. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Kebebasan batin inilah yang akhirnya membawa kita pada ketenangan sejati. Menariknya, berdamai seringkali justru membawa kita lebih dekat pada makna spiritual. Banyak orang yang menemukan ketenangan saat menyadari bahwa hidup ini tidak sepenuhnya bisa dikendalikan manusia. Ada kuasa yang lebih besar, ada alur yang lebih luas dari sekedar keinginan pribadi. Ketika kita menyerahkan hal-hal yang di luar kuasa kita, hati terasa lebih lapang. Kita tetap berusaha, tetapi tidak lagi terobsesi dengan hasil. Keyakinan ini membuat proses berdamai terasa lebih mudah, karena kita percaya bahwa ada alasan mengapa semua ini harus terjadi. Selain itu, berdamai juga membantu kita hidup lebih penuh di masa kini. Seringkali kita sibuk menyesali masa lalu atau khawatir akan masa depan sampai lupa menikmati apa yang ada di depan mata. Padahal yang benar-benar kita miliki hanyalah momen saat ini. Dengan berdamai, kita bisa fokus menikmati detik demi detik tanpa terbebani oleh hal-hal yang sudah lewat atau belum datang. Hidup terasa lebih nyata, lebih sederhana, dan lebih damai. Kita juga akan menyadari bahwa berdamai tidak berarti menyerah pada keadaan. Justru dengan berdamai, kita punya energi lebih besar untuk berusaha. Misalnya ketika gagal, kalau kita terus menyalahkan diri sendiri, kita akan terjebak dan tidak bisa melangkah. Tapi kalau kita menerima kegagalan itu sebagai bagian dari proses, kita bisa mencoba lagi dengan lebih bijak. Jadi, berdamai adalah fondasi untuk terus berjuang, bukan alasan untuk berhenti. Jadi, berdamai dengan apa yang terjadi adalah perjalanan panjang yang akan terus kita alami sepanjang hidup. Setiap tahap kehidupan membawa tantangan baru, masalah baru, dan kenyataan baru. Tapi semakin sering kita melatih diri untuk berdamai, semakin mudah kita menghadapi apapun yang datang.
Kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang menimpa kita, tapi kita bisa memilih cara meresponsnya. Dan pilihan untuk berdamai adalah pilihan yang akan selalu membawa ketenangan di tengah ketidakpastian. Berdamai dengan apa yang terjadi tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika kita merasa kuat, tetapi ada juga saat-saat ketika rasa sakit itu kembali datang tanpa permisi. Kita bisa saja tiba-tiba teringat masa lalu, terjebak dalam memori yang menyesakkan, atau kembali merasakan kehilangan seolah-olah baru terjadi kemarin. Proses ini memang tidak linear, sama seperti ombak di lautan, kadang tenang, kadang datang menghantam. Namun justru dengan menerima ketidakpastian proses itu, kita semakin terbiasa. Kita belajar bahwa berdamai bukan tentang menghapus luka, tapi tentang bisa berjalan sambil tetap membawa luka itu tanpa membuatnya menjadi penghalang. Ada juga pengalaman yang mengajarkan bahwa berdamai membutuhkan waktu yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang bisa menerima kenyataan hanya dalam hitungan minggu, ada yang butuh bertahun-tahun. Tidak ada standar pasti, dan itu wajar. Hidup setiap orang punya ritmenya sendiri. Tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan orang lain, karena perjalanan berdamai adalah sesuatu yang sangat personal. Yang penting adalah kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu. Dalam proses berdamai, kita juga sering belajar mengenal diri lebih dalam. Saat menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan, kita dipaksa untuk berhadapan dengan emosi yang mungkin jarang kita sadari. Marah, kecewa, takut, atau sedih, semua itu muncul dan memaksa kita untuk menatapnya. Jika kita berani menghadapinya, kita akan menemukan sisi-sisi diri yang mungkin selama ini tersembunyi. Kita jadi lebih tahu apa yang sebenarnya membuat kita terluka, apa yang paling kita butuhkan, dan bagaimana cara kita bangkit. Kadang, berdamai juga muncul dari hal-hal kecil yang tampaknya sepele, seperti menerima bahwa orang yang kita sayangi punya sifat yang berbeda dengan ekspektasi kita, atau menerima bahwa tubuh kita punya keterbatasan dan tidak bisa bekerja sekeras dulu. Bahkan menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, sebaik apapun kita mencoba. Hal-hal kecil ini, jika tidak diterima, bisa membuat hidup penuh beban. Tapi begitu kita berdamai dengannya, hidup terasa lebih ringan. Berdamai juga bisa berarti berhenti mencari jawaban untuk semua hal. Ada kejadian-kejadian dalam hidup yang tidak pernah punya jawaban pasti. Kita mungkin terus bertanya, mengapa hal ini harus terjadi padaku? Atau apa salahku sampai mengalami semua ini? Pertanyaan itu bisa saja tidak pernah menemukan jawabannya. Dan semakin kita memaksakan diri mencari, semakin hati kita lelah. Kadang berdamai justru datang saat kita rela berhenti bertanya dan hanya menerima bahwa beberapa hal memang misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Di sisi lain, berdamai dengan keadaan juga membuat kita lebih mampu menghargai proses orang lain. Ketika kita sudah pernah berjuang keras untuk menerima sesuatu, kita jadi lebih sabar melihat orang lain yang masih berjuang. Kita tahu rasanya ditimpa beban berat. Kita tahu betapa sulitnya melepaskan sesuatu yang sangat kita inginkan. Maka kita tidak lagi gampang menghakimi. Sebaliknya, kita bisa memberi ruang bagi orang lain untuk menjalani prosesnya sendiri. Menariknya, ketika kita belajar berdamai, kita sering menemukan kekuatan yang tidak pernah kita sangka ada dalam diri kita. Mungkin dulu kita mengira bahwa kehilangan tertentu akan menghancurkan kita, atau kegagalan besar akan membuat kita tidak bisa bangkit lagi. Namun ternyata kita bisa bertahan, bahkan kita bisa melanjutkan hidup dengan cara baru. Dari situlah kita menyadari bahwa manusia punya daya lenting luar biasa yang hanya muncul ketika kita terpaksa menghadapinya. Berdamai juga membuat kita lebih bijak dalam menilai kebahagiaan. Sebelum belajar berdamai, kita mungkin berpikir bahwa bahagia hanya datang ketika semua sesuai keinginan. Tapi setelah melewati banyak hal, kita paham bahwa bahagia bisa hadir di tengah kesulitan. Bahagia bisa muncul hanya karena kita mampu tersenyum meski hati sedang tidak sempurna. Bahagia bisa muncul karena kita berhasil menerima hari ini apa adanya. Ternyata, kebahagiaan tidak selalu butuh syarat rumit. Cukup hati yang lapang untuk menerima. Selain itu, berdamai dengan apa yang terjadi membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain.
Kita jadi lebih sabar, lebih bisa mendengar, dan lebih mudah memaafkan. Hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah ada masalah, tetapi ada kemampuan untuk menerima kekurangan dan mencari jalan tengah. Orang yang sudah belajar berdamai dengan dirinya sendiri biasanya lebih mudah menciptakan kedamaian bersama orang lain, karena mereka tidak lagi membawa luka lama ke dalam setiap interaksi. Dalam banyak kasus, berdamai justru membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita tidak lagi membuang waktu pada hal-hal remeh yang di luar kendali kita. Kita tidak lagi terjebak dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Sebaliknya, kita lebih memilih untuk menjaga energi untuk hal-hal yang bisa membuat hidup lebih bermakna. Kita jadi lebih sadar bahwa hidup ini singkat, sehingga lebih baik digunakan untuk hal-hal yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Jadi, berdamai dengan apa yang terjadi bukanlah tentang menyerah pada keadaan, melainkan tentang menerima kenyataan agar kita tetap bisa melangkah. Hidup ini tidak pernah lepas dari ujian, dan setiap orang akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Tetapi dengan hati yang bisa berdamai, kita akan mampu berjalan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bijak menghadapi apapun yang datang. Terkadang berdamai dengan apa yang terjadi bukan berarti kita harus langsung melupakan atau menekan rasa sakit yang datang. Justru kita perlu mengizinkan diri untuk benar-benar merasakannya, menghadapinya, dan memahami kenapa itu begitu menyesakkan. Sama seperti ketika kita tersandung lalu lutut berdarah. Kita tidak bisa langsung menutup luka dengan plester tanpa membersihkannya dulu. Kalau kita buru-buru menutupnya, bisa jadi malah infeksi. Sama halnya dengan perasaan. Ketika kita mencoba menutupinya tanpa menghadapinya, luka itu tetap ada dan bisa muncul lagi di waktu yang tak terduga. Maka, berdamai bukanlah soal menghindar, melainkan menghadapi dengan kesadaran penuh lalu melepaskannya perlahan. Hidup selalu punya caranya sendiri untuk mengajarkan kita sesuatu. Kadang dengan cara yang lembut, kadang dengan cara yang keras, sampai-sampai kita merasa ingin menyerah. Namun, di balik semua itu, selalu ada hikmah yang mungkin baru akan kita sadari bertahun-tahun kemudian. Contohnya, kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi bisa jadi pengalaman paling menyakitkan. Tapi beberapa waktu setelahnya, kita mungkin menyadari bahwa perpisahan itu justru membawa kita ke jalan baru, mengenalkan kita pada diri sendiri yang lebih kuat. Jadi, berdamai dengan apa yang terjadi bukan berarti kita menganggap penderitaan itu tidak ada, melainkan mengakui bahwa dari sana pun kita tumbuh. Salah satu kunci untuk bisa berdamai adalah menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, merasa harus bisa mengatur segalanya agar berjalan sesuai keinginan. Padahal kenyataannya hidup penuh ketidakpastian. Ada hal-hal yang memang berada di luar kuasa kita, dan semakin kita mencoba melawannya, semakin kita kelelahan. Melepaskan bukan tanda kita kalah, melainkan tanda bahwa kita cukup bijak untuk memahami batas diri. Saat kita mampu membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak, hati kita jadi lebih ringan. Kita berhenti berperang dengan sesuatu yang memang bukan wilayah kita untuk mengaturnya. Berdamai dengan masa lalu juga termasuk bagian penting. Banyak orang terjebak dalam penyesalan, memikirkan ulang hal-hal yang sudah berlalu dan berharap bisa mengubahnya. Padahal tidak ada jalan untuk kembali. Yang ada hanya hari ini dan bagaimana kita memilih untuk melangkah. Memang sulit menerima kenyataan bahwa mungkin dulu kita pernah salah mengambil keputusan, pernah menyakiti orang lain, atau bahkan menyakiti diri sendiri. Tapi justru dengan mengakui kesalahan itu kita bisa belajar. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa kini bisa kita bentuk, dan masa depan bisa kita siapkan. Jadi, berdamai dengan masa lalu adalah cara untuk tidak membiarkan diri kita terpenjara oleh bayangan yang sudah tidak bisa digapai. Kadang berdamai juga berarti memberi maaf, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Banyak orang bisa memaafkan kesalahan orang lain, tapi sulit sekali memaafkan diri sendiri atas keputusan-keputusan yang pernah diambil. Kita terus menyalahkan diri, merasa tidak pantas bahagia, dan menutup diri dari peluang baru. Padahal diri kita pun butuh kasih sayang. Memaafkan diri berarti mengakui bahwa kita hanya manusia yang pasti pernah salah, dan kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Dari kesalahan itulah kita punya kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Proses berdamai juga erat kaitannya dengan rasa syukur. Saat kita fokus pada hal-hal yang masih kita miliki, hati jadi lebih tenang. Misalnya ketika kita kehilangan sesuatu yang penting, bukan berarti hidup kita berakhir.
Masih ada hal-hal kecil yang bisa kita syukuri, nafas yang masih bisa kita hirup, keluarga atau teman yang mendukung, bahkan kesempatan untuk bangun di pagi hari dan mencoba lagi. Bersyukur bukan berarti menolak rasa sakit, melainkan menyeimbangkannya dengan kesadaran bahwa hidup tidak sepenuhnya buruk. Dengan begitu, kita tidak tenggelam dalam kesedihan, tapi juga tidak buta terhadap realitas yang pahit. Perjalanan untuk berdamai memang tidak sebentar. Ada hari-hari ketika kita merasa kuat, tapi ada juga saat-saat ketika luka lama kembali terasa. Itu normal. Tidak ada jalan lurus tanpa belokan atau turunan. Justru dari perjalanan yang naik turun itulah kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Setiap kali kita jatuh dan bangkit lagi, kita belajar sesuatu tentang diri kita. Dan semakin sering kita bangkit, semakin kita memahami arti dari berdamai. Bukan soal tidak pernah jatuh, tapi soal bagaimana kita memilih untuk bangkit lagi sekalipun rasanya berat.